Oke, jadi langkah awal dalam membuat report supermarket data sales ini yaitu konekkan teks atau CSV data yang kita punyai ke Power BI. Jadi di sini saya menggunakan data item table, kemudian klik selanjutnya kita di sini klik load, kemudian pilih, tunggu hingga data muncul karena ini sedang kita konekkan hingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih lagi data yang salesnya, kemudian kita load, kemudian pilih lagi. Di sini kita memilih tiga datanya dengan mengkonekkan satu persatu datanya. Oke, di sini saya belum mengkonekkan sales. Kita tunggu tampilannya. Kemudian kita klik load, lalu menunggu hingga memunculkan tampilan sebagai berikut. Nah, di tampilan ini kita hanya perlu merapihkan untuk tampilannya agar enak dilihat dan mudah dibaca. Kemudian selanjutnya kita mengetikkan rumusnya, yaitu oversharing table, kemudian summarize sales table. Lalu yang kedua adalah di sini kita beri jarak spasi sebanyak 4 kali hingga memunculkan baris kolom seperti pada gambar. Jadi rumus yang dapat digunakan itu seperti pada tampilan ini. Jadi teman-teman yang mengikuti tutorial ini bisa mengikuti rumus-rumus ini dengan mengartikannya seperti yang saya lakukan ini. Nah, rumus ini bisa digunakan jika menggunakan data yang sama seperti saya gunakan. Jadi kalau teman-teman menggunakan data lain, maka rumusnya itu berbeda dengan yang ini. Cuman berbedanya mungkin pada objek yang kita pilih untuk dilingkan di kolom berikutnya itu. Nah, ini kan seperti di tampilan. Di sini saya menggunakan seperti item kode, quantity sold, kemudian unit selling. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengelingkannya itu ke kolom selanjutnya. Langkah selanjutnya itu kita menambahkan new column pada sales table. Kemudian hingga muncul tampilannya seperti ini pada blok sebelah kanan. Kemudian rumuskan kembali seperti pada tampilan, lalu klik dan menunggu hingga memunculkan, pada gambar memunculkan date and item kode. Kemudian pilih harga columns, kemudian ini diganti menjadi date item, lalu klik OK. Pada sales table kita lakukan sama, yaitu kita manakan untuk date dan item code, kemudian kita pilih harga columns, kemudian kita ganti namanya menjadi date item. Nah teman-teman, jadi date item ini sudah tertampilkan ya pada layar. Kemudian jadikan kita tadi akan mengkonekkan date item. Jadi pada tampilan ini kita mengklik bagian date item, lalu kita klik OK. Nah, jadi pada date item ini dapat kita lakukan filter seperti pada ini. Di sini kita bisa mengklik semuanya, tetapi saya hanya akan mengklik bagian Walls Price, kemudian klik OK. Nah, jadi yang tertampilkan hanya Walls Price sendiri di bagian sebelah kanan. Lalu selanjutnya adalah
di bagian home ini kita tunggu sudah. Nah, di sini Wolves price-nya sudah bergabung di sales price. Kemudian di bagian sales table kita new column. Di sini kita ketikkan kembali rumusnya. Jadi setiap rumus itu kita akan mentotalkan. Jadi rumus pertama itu adalah total sales table, ini berdasarkan objek yang ingin kita pilih. Kemudian teman-teman bisa mengikuti rumusnya pada gambar, dan kita tunggu sehingga kita menghasilkan. Nah, pada sebelah kanan ini sudah tertampilkan total Wolf. Kemudian kita klik new column, masukkan hal yang sama rumusnya. Lalu klik home. Pada tampilan yang baru ini kita akan menggunakan visualization. Di sini kita menggunakan, dan untuk bagian biru ini kita sesuaikan, kita edit berdasarkan kita mau. Kemudian visualization-nya kita lakukan yang sama di sini. Untuk ukuran, bentuk, dan seberapa panjang itu kita sesuaikan masing-masing. Kemudian setelahnya kita melakukan drag down terhadap date. Kemudian selanjutnya date sudah dilakukan drag down ke file. Lakukan hal yang sama, mengulang pada format text box. Di sini kita lakukan penyesuaian. Di sini title-nya, di sini kan saya menuliskan overbreak, jadi karena title-nya kurang, untuk font-nya lalu dilakukan pembesaran, kemudian disesuaikan seperti yang seharusnya. Lakukan hal yang sama untuk yang langkah selanjutnya, itu adalah untuk mendrag down segala bentuk total, yaitu total quantity, total sales, dan total transaction. Nah, kemudian lakukan sama untuk grafik bagian total sales by kategori, kemudian total transaction by kategori.